Amin. Ya, shalom. Selamat sore. Ya, selamat datang Mas Pandu, Mas Ronald. Ya, kok Ronald sih kemarin juga datang ya. Pandu nih yang lama nggak kelihatan. Mbak Lydia, lama tak jumpa. Bagaimana kabarnya Bu Mil? Baik ya, haleluya ya. Terima kasih masih mengikuti aturan jaga jarak ya, karena memang masih belum betul-betul normal, baru new normal ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang ucapan syukur ya, atau pujian syukur ya. Dan tadi pagi kita sudah, saya ya, bukan kita ya, maaf. Saya sudah mendengar bagaimana Pak Pendeta Yeremia sudah menyampaikan secara mantap tentang ucapan syukur ya. Linknya sudah dibagi di WA group ya untuk khotbah beliau ya. Kalau teman-teman mau lihat juga, saya juga mendengarkan langsung ya tadi pagi. Dan karena itu kita mau belajar dari sisi yang berbeda ucapan syukur. Ya, karena tadi pagi Pak Pendeta Yer sampaikan ucapan syukur itu perintah dari Tuhan ya. Ucapan syukur itu harus ditujukan kepada Allah. Ucapan syukur itu harus dalam segala suasana, jadi nggak mut-mutan gitu ya. Kalau lagi mood mengucap syukur, kalau lagi jengkel enggak ya, tapi mengucap syukur harus selalu ya. Dan yang keempat, mengucap syukur itu untuk alasan yang tepat, yaitu karena Tuhan sudah menebus kita ya. Ini kurang lebih intinya adalah khotbah Pak Yer tadi pagi. Nah, sekarang kita belajar juga tentang ucapan syukur ya. Ucapan syukur itu menurut teman-teman, ini karena kebanyakan anak muda ya, menurut teman-teman susah nggak sih ucapan syukur itu? Kalau korban syukur, minggu kemarin kita belajar korban syukur, I know itu sedikit berat ya. Ya, katakanlah mau berkorban syukur kasih perpuluhan gitu ya. Aduh, Pak Pendeta ini saya di kantor ini udah 1 minggu masuk, 1 minggu libur ya. Gaji tinggal separuh, masih kasih perpuluhan, berat sekali. Ya, saya tahu korban syukur tentu tidak mudah ya. Korban syukur tidak mudah. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Tapi saya mau tanya nih, ucapan syukur gampang gak sih? Ucapan syukur, pujian syukur itu gampang gak sih? Ya, gampang ya. Dan sepertinya itu nggak modal gitu ya. Ya, kayak Pandu mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Duit lu nggak kelong bro, ya kan? Ya, duit nggak kelong dan nggak harus dari rumah harus cuci tangan dulu baru ngomong puji Tuhan, nggak juga ya. Kita nyambil keranjang bawang ngomong puji Tuhan juga itu ucapan syukur ya. Jadi artinya ucapan syukur hal yang kecil, hal yang tanda kutip sederhana, bahkan nggak modal gitu ya. Tetapi kenapa dari perjanjian lama, tadi pagi Pak Yer sudah singgung itu, bahwa ini adalah perintah Tuhan. Bahkan yang namanya orang Israel itu keluar dari Mesir dan mereka dibawa ke padang gurun, bolak-balik berkali-kali mereka harus mati kena tulah. Ya, ada yang dipatuk ular lah, ya, ada yang makan puyuh sampai kekenyangan matilah ya. Tapi intinya mereka banyak mati di padang gurun, bahkan sampai akhir mereka harus 40 tahun di padang gurun. Problemnya cuma satu, bersungut. Ya, problemnya cuma satu. Ya, ditulis di dalam perjanjian lama, ditulis mereka selalu bersungut-sungut, nggak ada air, bersungut-sungut. Ya, tadi pagi Pak Yan bilang cuman perkara lauk pauk saja, mereka bersungut-sungut, nggak pernah makan daging, bosen dong makan mana terus. Tahu ya mana itu apa? Roti yang dari surga. Wah, ini kayaknya lebih enak dari roti Breadtop ataupun Swiss harusnya ya, karena ini dari surga. Tuhan sendiri yang masak, bayangin. Pagi-pagi Tuhan bangun, Tuhan masak roti buat orang Israel. Orang Israel mengeluh karena bosen makan mana terus, sampai Tuhan kasih burung puyuh. Itu ceritanya ya. Tapi intinya
mereka bersungut-sungut dan itu membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Ya, jadi rupanya urusan mulut ini serius. Ya, urusan mulut ini serius. Bersungut-sungut atau mengucap syukur ini sesuatu yang kontradiksi ya. Tidak mungkin Anda bisa bersungut-sungut sambil mengucap syukur, nggak mungkin ya. Artinya kalau Anda mengucap syukur, Anda tidak akan bersungut-sungut. Begitu juga sebaliknya. Dan rupanya ini penting banget buat Tuhan. Dari perjanjian lama bahkan sampai Pak Yer tadi ambil dari Tesalonika ya, mengucap syukur dalam segala hal ya. Artinya kenapa sih hal yang tadi kita belajar, hal yang kecil, yang sederhana, sorry bahkan nggak modal, itu menjadi sesuatu yang penting banget buat Tuhan. Sampai-sampai Tuhan murka hanya gara-gara orang Israel tidak mengucap syukur, gitu ya kan begitu, karena bersungut-sungut. Ya, rupanya di dalam membentuk suatu karakter dalam diri seseorang, ada hal-hal sederhana yang ketika itu dilakukan berulang. Kemarin saya bicara, karakter itu dibangun dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita omongin. Ya, kalau kita bilang hari ini saya mau jujur, tapi nggak pernah jujur, Anda tidak akan membangun karakter. Itu hanya pencitraan. Ya, pencitraan aja. Tiap ngomong ketemu Mbak Novi, saya jujur loh Mbak. Ya, ketemu Mas Ung, saya jujur loh Mas. Ya, tapi nggak pernah melakukan. Itu namanya bukan membangun karakter. Ya, karakter harus dibangun dengan apa yang dilakukan. Nah, ada hal-hal kecil yang dilakukan manusia sejak kecil, kalau bisa sekecil mungkin, dan rupanya ini berdampak besar. Saya kasih contoh. Yang pertama ada 3 contoh, tapi lihat waktu nanti. Kalau kelamaan di sini nggak masuk ya ke inti khotbah. Yang pertama adalah membaca. Simpel ya, membaca ya. Saya mau tanya, adakah di sini yang belum bisa baca? Angkat tangan. VV bisa baca nggak? Oh pintar, VV aja bisa baca. Saya yakin semua bisa baca. Bisa ya? Bisa ya? Tapi rupanya membaca teratur, setiap hari membaca teratur minimal 30 menit ada keuntungannya. Ini saya dapat dari internet psikologi ya. Jadi dari website psikologi. Yang pertama adalah menstimulasi mental. Itu keuntungan kita membaca. Setiap hari rutin 30 menit. Menstimulasi mental, menambah pengetahuan pasti ya. Makanya orang zaman dulu itu tiap pagi baca koran. Kalau kita sekarang bangun pagi baca WA. Ya, orang dulu ya, ayah saya bangun tidur pasti baca koran karena ada dulu koran Suara Merdeka gitu ya. Sekarang udah nggak ada ya. Nggak, jarang dijumpai maksudnya ya. Ya. Menambah pengetahuan, memperbanyak kosakata. Karena ketika membaca kita jadi ada ya kata-kata kayak baru dan itu menambah kosakata kita. Meningkatkan memori. Makanya nggak heran anak zaman sekarang suruh ngapalin susah. Tapi kalau yang dulu yang sering membaca, ngapalin itu gampang gitu ya. Karena ternyata membaca ini meningkatkan memori. Dan yang terakhir meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ini bicara tentang keuntungan membaca 30 menit setiap hari dan diusahakan sedari kecil dibiasakan hal itu. Ya. Ada juga yang kedua adalah di Jepang. Di Jepang itu banyak sekolah tidak punya pakbon. Mereka nggak punya tukang bersih-bersih. Ya. Lalu siapa yang bersihin kelas? Murid. Yang bersihin taman. Murid. Sebetulnya nggak usah sampai Jepang. Kalau saya ingat-ingat, dulu saya juga gitu ya. Betul ya? Dulu kan ada namanya Jenderal Piket. Saya nggak tahu, zaman sekarang masih ada nggak? Tapi dulu gitu ya. Jadi kalau dulu kan masih pakai kapur ya. Kalau penghapusnya itu penuh dengan rontokan kapur ya. Kemudian hari ini siapa yang piket? Nanti yang piket bersihin di depan. Saya nggak tahu masih ada apa nggak zaman sekarang. Tapi di Jepang ya seperti itu. Jadi mereka betul-betul bersihin kelas, nyapu, ngepel, ngelapin kaca gitu ya.
Makanya saya ingat dulu kayaknya saya begitu, tapi nggak tiap hari sih ya. Di Jepang katanya itu yang menjadi kebiasaan, dan apa yang jadi keuntungan? Itu dilakukan terus-menerus. Nah, jadi keuntungan yang pertama, anak belajar untuk kerja dalam satu kelompok. Jadi teamworknya mereka bagus karena sudah terbiasa kerja dalam kelompok. Yang kedua, punya tanggung jawab lebih. Dan yang ketiga, meningkatkan motorik anak. Ya iyalah, suruh ngepel. Pasti motoriknya bekerja dengan baik ya. Coba bayangkan membaca hal yang sederhana, ternyata punya dampak yang mantap ya membaca tadi. Begitu juga bersih-bersih, kayaknya nyapu, ngepel, kayaknya nggak ada yang sesuatu yang luar biasa gitu, nggak ada. Tapi rupanya ada keuntungan yang luar biasa di balik itu. Ya, dan itu berguna untuk anak-anak ini ketika mereka besar nanti. Mereka terbiasa dengan kerja dalam tim, mereka terbiasa dengan tanggung jawab gitu ya. Dan itu yang diperlukan dunia akhir-akhir ini, betul? Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah memeluk anak. Ya, memeluk anak setiap hari. Saya tahu kalau anaknya sudah segede Aldo, Aldonya yang nggak mau dipeluk ya. Makanya saya bilang ini yang dari kecil ya, dari kecil sefeve begitu ya. Setiap mau berangkat kerja dipeluk dulu sama mama, ya. Besoknya dipeluk lagi sama mama, ya. Rupanya ini yang pertama meningkatkan imun karena ada rasa bahagia. Apa sih namanya lupa saya satu hormon endosprin apa gitu ya, yang membuat dia bahagia, senang, ya. Sehingga dia meningkatkan sukacitanya, imunnya bertambah, dia ke sekolah atau melakukan aktivitas dengan kondisi yang happy, ya, dan kemudian juga mendekatkan secara emosional, ya, ya. Masih ingat ketika kita kecil, ketika ada problem, yang kita cari siapa? Pahanya papa atau mama. Kita apain? Kita peluk, betul ya? Kalau ada masalah gitu, Bulina ya. Ya, di peluk ini ada kedekatan emosional gitu ya. Kalau sekarang saya takut terus ke Mas Ubu melayu deh. Karena sudah besar, tapi hal yang kecil ini dilakukan berulang-ulang ya, ada dampak yang luar biasa rupanya ya. Dan terakhir, untuk memeluk juga ternyata ini mengobati luka hati. Wow, amazing ya. Luka hati rupanya bisa diobati dengan pelukan. Ya. Jadi kalau kau punya anak yang punya luka hati, jangan minta didoain. Anak saya itu bandel ya. Ternyata anaknya tuh punya luka hati sama papanya. Jangan didoain, jangan manggil pendeta, Pak ini tolong ditengking. Bukan, ini problemnya luka hati. Ya, pernah disakiti oleh papa atau mama. Caranya mengobati apa? Ternyata cuma dipeluk. Nggak perlu beli dekolgen, nggak perlu. Cuma dipeluk, setiap hari dipeluk, dan itu memberi dampak yang besar. Saya kira saya jelas ya. Jadi ada hal kecil yang punya dampak yang besar. Hal sederhana yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi hasil yang dahsyat. Termasuk ucapan syukur. Ucapan syukur itu tadi saya bilang kayaknya gampang gitu ya. Kita omong gampang, kita lakukan gampang, bahkan nggak modal, nggak perlu beli baju baru untuk bikin ucapan syukur gitu ya. Kecuali kalau ucapan syukurnya makan-makan, beda ya. Tapi dalam konteks ini saya bilang ucapan syukur itu ngomong ya. Ya, ngomong dengan bibir kita, omong puji Tuhan. Ya, kita ngomong haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, itu bicara itu yang saya omongin, bukan hari Jumat kita kumpul di rumahnya Pak Marno nyembelih kambing, bukan ya, itu beda ya. Beda. Yang saya maksudkan di sini adalah yang kita omongin ya. Ketika Vide pulang sekolah hujan, Vide puji Tuhan hujan. Nah, ini ucapan syukur ya. Kan nggak model gitu. Tapi rupanya ada dua hal besar yang kita dapatkan dari urusan ucapan syukur. Yang pertama, ini baru masuk khotbahnya ya. Tadi itu prolog. Ya, prolognya panjang banget ya. Ya, yang pertama adalah setiap kita itu ditumbuhkan oleh Tuhan yang namanya iman.
Ya. Kita ini selalu, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita ini dikasih iman, ya, dianugerahkan iman percaya gitu ya. Dan iman ini kadang up, kadang down, ya. Yang sudah cukup panjang usia Anda mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Kalau VV mungkin, oh ya, VV nggak ngerti ya. Tapi kalau Mas Budi, Alvin, ya saya yakin kita tahu, kita pernah merasakan ketika kita imannya lagi tinggi-tingginya. Ketika iman kita, jos lah pokoknya kesenggol dikit, haleluya gitu ya. Tapi ada kalanya kita bahkan, oh my God, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini, gitu ya. Itu kita ya, up and down ya. Makanya bagus sekali kalau kita lihat di kitab Yohanes, Injil Yohanes itu ada satu tulisan di situ, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapa itu? Yohanes. Murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu Yohanes. Tapi yang menarik, yang nulis itu siapa? Yohanes sendiri gitu ya. Ya, jadi kayak indah gitu ya. Dia nulis sendiri, saya ini murid yang paling dikasihi, bukan saya. Ada murid yang paling dikasihi oleh Mbak Novi. Ya. Padahal maksudnya Ninda siapa? Ya Ninda sendiri. Aneh ya, ini Yohanes nih aneh. Tapi buat kami memandangnya ini sesuatu yang luar biasa karena Yohanes tahu kasih dia kepada Tuhan kadang naik, kadang turun. Saya nggak mau iman saya tergantung pada tanganku, tapi saya mau imanku tergantung pada tanganmu, tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan megangnya pasti kencang terus, betul ya. Kalau kita ini up and down. Nah, iman itu perlu kita jaga. Ya, karena apa? Karena kalau kita punya iman yang lagi berapi-api, kemudian pulang dan lihat kenyataan yang ada, kayak khotbahnya Pak Penatua Sumarno kalau nggak salah ya, KPK kemarin ya. Lihat iman itu musuhnya kenyataan ya Pak ya. Kalau kita beriman dari gereja, imannya tinggi banget, sampai rumah lihat kondisi yang ada, imannya langsung ciut. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga iman kita tetap ada? Nah, disinilah fungsi ucapan syukur. Coba Roma 10 ayat 17 ya. Roma 10 ayat 17. Silakan dibuka. Jadi iman timbul dari pendengaran, ini udah hafal pasti, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Ketika imanmu sedang redup, saya nggak bilang mati, imanmu sedang redup, dan engkau mengucapkan kata-kata ucapan syukur, Tuhan Yesus baik. Itu ucapan syukur ya. Ya. Ketika pulang ke rumah, ya sudah 3 bulan dirumahkan karena COVID. Pulang ke rumah, lihat genteng rumah ambrol. Gimana? Ya. Ini baru 3 bulan nganggur nih, gak punya duit nih, 3 bulan nganggur. Ya, COVID nih 3 bulan ya. Pulang ke rumah, and then lihat plafon rumah ambrol ya. Bisa langsung melihat bintang 7 di langit atas ya. Gimana kira-kira? Ya, ketika seperti itu terjadi, saya pun paham kalau iman Anda akan tergoncang ya. Ya, iman Anda akan, oh my God, ya Tuhan, ini saya baru pelayanan Tuhan, pulang kok kayak begini. Nah, iman timbul dari pendengaran. Ketika engkau omong yang bersungut-sungut, kupingmu dengar. Dan ketika kupingmu dengar, akan mempengaruhi imanmu. Sehingga ketika imanmu sudah kecil karena kondisi yang ada, dan engkau bersungut-sungut, selesai sudah. Makanya Tuhan mau kita mengucap syukur. Ketika iman kita redup, ketika kita ngerti kondisi, ternyata plafonnya jebol,
Terus kita puji Tuhan, tidak ada yang terluka. Loh, betul ya? Coba kalau Mas Budi lagi bertamu ketiban gendeng kan repot gitu. Ya, kita tetap bisa bersyukur sebetulnya, ya. Kalau untuk urusan bersyukur, saya pernah bilang segala sesuatu kita bisa jadikan hal positif, ya. Tinggal masalahnya mau atau tidak, gitu kan. Jadi ketika lihat ambrolnya plafon, kita masih bisa bersyukur. Oh haleluya, puji Tuhan, tidak ada yang terluka. Oh puji Tuhan, ini bulan Juli tidak turun hujan. Duh, banyak hal kita bisa bersyukur. Ketika itu didengar oleh telinga kita, iman kita yang tanda kutip tergoncang tadi akan kembali tumbuh. Ya. Maka dari itu penting sekali, dari kemarin saya bilang, penting sekali ke arah mana telinga Anda engkau arahkan. Ya. Ketika engkau ada di komunitas yang sukanya bersungut-sungut, maka imanmu akan semakin redup. Tapi ketika engkau kumpul dengan orang-orang yang selalu memuji Tuhan, ya, gimana Pandu kerjaan? Oh haleluya Mas Yoyo, ya panas terik, tapi puji Tuhan saya masih diberi kesehatan. Itu yang denger itu seneng, gitu, betul ya? Iman saya pun ikut naik. Kalau Pandu yang model begitu aja Tuhan berkati, gitu. Apalagi saya, betul nggak? Artinya iman kita ikut naik ketika ada ucapan syukur, ya. Entah dari kita maupun dari orang lain, tapi saya bicara tentang kita dulu. Ketika kita mengalami segala macam masalah, ucapan syukur itu poin pentingnya, supaya menjaga iman kita tidak mati, ya. Nah, apa sih bedanya? Ini masih bicara ucapan syukur. Apa sih bedanya ucapan syukur dengan percaya? Apa sih bedanya ucapan syukur dengan percaya? Ya, bisa jadi kan ketika tadi ambrol atapnya kita bilang oh haleluya, Tuhan pasti cukupkan untuk saya bisa benerin atap. Dalam hati percaya, timbul percaya, ya, baru percaya. Tapi percaya sama iman sama nggak sih? Beda sebetulnya. Apa yang membedakan antara iman dengan percaya? Coba kita buka di Yakobus 2 ayat yang ke-26. Apa bedanya percaya dengan iman? Bedanya apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau bicara percaya, nggak perlu melakukan sesuatu, engkau bisa percaya. Contoh nih, ya toh? Bu Nani lapar, gitu ya. Waduh, Pak Pendeta saya lapar. Terus saya bilang, Bu Nani, baksonya Yudi bisa membuat laparmu hilang. Bu Nani nggak percaya. Oh, yang benar, gitu. Benar Bu Nani, baksonya Yudi bisa membuat laparmu hilang. Sesuatu yang ditekankan terus menerus. Ini ada filsuf yang mengatakan demikian. Suatu kebohongan, bahkan satu kebohongan yang disampaikan terus menerus itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ini ngeri ya. Ini dipakai oleh si jahat. Tetapi untuk masalah bakso saya nggak bohong ya. Ya, saya bilang kepada Bu Nani, benar Bu, ini bakso bisa menghilangkan laparmu. Berulang-ulang saya sampaikan, akhirnya Bu Nani percaya. Saya mau tanya, sudah beriman belum? Belum. Laparnya sudah hilang belum? Belum, baru percaya. Bagaimana supaya Bu Nani beriman? Ya Bu Nani keluar, pesan bakso dan makan. Ya, kalau kita hanya percaya kepada Kristus, sorry ya, itu belum beriman. Memang iman timbul dari pendengaran, tetapi yang muncul pertama itu percaya dulu. Nah, ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau percaya Tuhan itu baik, engkau percaya Tuhan merancangkan sesuatu yang indah, dan kamu nggak ngapa-ngapain,
Matius 7 bilang ada 2 orang pendengar. Ada yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Berarti dia hanya percaya. Ya. Mungkin dia duduk dengerin Tuhan Yesus bilang, omong, dia bilang, haleluya, oh bagus sekali, khotbahnya mantap, jos. Ya, pulang ke rumah cerita sama bininya, cerita sama anaknya, oh tadi pendeta khotbah bagus, jos, mantap. Jadi dia percaya ya, percaya. Tapi dia nggak lihat apa-apa sampai dia melakukan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan hanya percaya, itu namanya. Ya. Hanya percaya. Laparmu gak akan hilang kalau kau belum makan itu bakso. Walaupun kau setengah mati, percaya. Kalau bakso itu bisa menghilangkan laparmu. Engkau setengah mati percaya Tuhan itu baik, tapi engkau ngapa-ngapain. Engkau delongop saja, tidak akan membantu. Maka langkah awal, langkah yang paling mudah untuk menunjukkan imanmu apa? Ucapan syukur. Betul nggak? Ya, nggak usah pusing-pusing. Wah, kalau saya beriman saya muterin rumah supaya rumah saya aman. Itu aneh-aneh. Tapi yang penting, yang paling gampang dulu kau lakukan. Engkau percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Percaya. Ucapkan itu. Itu perbuatannya. Wah, kalau cuma ngomong doang mah gampang. Iya, tapi rupanya banyak orang yang nggak bisa. Betul? Kita mungkin, saya omong, mungkin Anda berpikir, itu mah gampang Pak Pendeta. Oh, cuma ngomong ucapan syukur gampang. Makanya praktekkan. Apakah gampang atau susah? Setelah kau praktekkan. Ya, tapi itu gunanya. Itu membuat percaya kita naik level menjadi iman. Ya, tidak hanya percaya tok, tapi saya mau omong bahwa Tuhan itu baik. Saya mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun di hadapanmu bukan sesuatu yang indah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ini pemasukan 0 karena COVID. Mungkin bisnismu nggak jalan. Hari Kamis kemarin saya bicara di PPK, bagaimana rancangan kita hancur semua 2020. Ya, mungkin ada yang punya rancangan 2020, saya mau cari kerja. Ternyata COVID. Boro-boro cari kerja, yang udah kerja aja kehilangan pekerjaan. Artinya semua rancangan kita jadi kacau. Dan ketika rancangan kacau, apakah kita masih punya iman? Pasti Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Ucapkan itu, ya. Ucapkan itu dulu. Ucapkan itu, ya. Karena sekali lagi iman tanpa perbuatan, iman tanpa apa yang kau katakan itu kosong, ya. Itu kosong. Itu yang pertama. Jadi mengucap syukur itu sangat penting untuk membuat imanmu tetap menyala dalam kondisi apapun. Ya, ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Minggu yang lalu atau minggu yang lalu lagi saya bicara tentang kebiasaan. Kalau kau sudah jadikan ucapan syukur itu kebiasaan, kau nggak perlu mikir lagi, langsung mengucap syukur, dan itu mempengaruhi iman. Yang kedua, apa fungsi daripada mengucap syukur? Ya, hanya orang yang bisa berkata cukup yang bisa menikmati. Ya, saya pernah khotbah tentang cukup. Ya, coba dibaca di 1 Timotius 6 ayat 6. Ya. Jadi kita ini perlu belajar yang namanya cukup. Makanya tadi pagi bagus sekali Pak Pendeta Yeremia bilang, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang dewasa akan mengucap syukur seperti ini. Orang Kristen yang dewasa akan mengucap syukur seperti itu. Karena rupanya ada orang Kristen yang dewasa, ada yang tidak. Dan hanya orang dewasa yang bisa berkata cukup. Anak kecil susah untuk ngomong cukup. Karena apa? Apalagi ketika sedang enjoy dengan sesuatu,
itu akan sulit sekali. Ya, ketika tebing, enjoy dengan handphonenya, kemudian papahnya bilang, tebing, cukup mainnya. Mana sini handphonenya? Langsung apa? Langsung serahkan, Mas? Kayaknya enggak ya. Pasti ada drama dulu ya. Mulai, oh papa jahat, waduh, ya hanya gara-gara diminta handphonenya itu bisa sampai papa jahat ya. Oh my god ya. Kemarin saya pergi dengan Feli. Dan pulang sampai gerbangnya rumahnya adik saya ya. Nah, kalau yang sudah pernah ke rumahnya adik saya itu jalannya sempit ya, hanya pas satu mobil. Nah, ketika saya sampai di sana, memang sudah dirancangkan saya nggak parkir karena saya langsung mau pulang. Feli turun. Nah, di mobil Feli itu mainan handphone saya. Ya, mainan handphone saya yang kamera yang ada brewoknya gitu ya. Mainan itu dia. Nah, ketika sampai rumah turun, saya minta handphone saya. Kan saya mau pulang. Handphonenya masih di bawah Feli. Nggak mau. Ini handphonenya buat saya ya. Handphonenya nih saya bawa gitu ya. Feli nggak mau serahkan handphone saya. Aduh. Nah, itu anak kecil. Tidak pernah merasa cukup. Ya. Saya belum punya anak tapi kayaknya bener ini ya. Kayaknya bener ya. Anak kecil ketika dibawa ke toko mainan pasti minta dibelikan. Padahal di rumah sudah punya dan punya banyak. Tapi mereka, wah kalau Mbak Novi punya anak ya, udah mau beli mainan apa terus bilang nggak usah mah, udah cukup. Wih luar biasa ini. Itu anaknya Mbak Novi harus dikasih. Wih mantap, itu Josnan gitu. Itu anak spesial Mbak Novi ya, kalau bisa begitu ya. Karena kebanyakan anak-anak itu tidak pernah berkata cukup. Makanya tadi pagi Pak Yer menyinggung Kristen dewasa, saya setuju banget. Kristen dewasa harus bisa belajar kata cukup. Kayaknya simpel tapi sulit. Ya, apalagi kalau kau masih menikmati hal itu ya. Yang namanya berkata cukup harus kita pelajari. Dan bagaimana cara mempelajarinya? Mengucap syukur. Ya. Ketika kita hanya melihat kita ini kurang, kita hanya melihat kita ini kurang, kita butuh, sampai Tuhan Yesus datang, kau tidak akan pernah mengucap syukur. Betul ya? Punya rumah satu, kurang. Mengucap syukur? Boro-boro. Apalagi mulai dibandingkan dengan tetangga. Apalagi sekarang kita bisa ngintip kehidupan orang lewat handphone. Ya. Ketika lihat statusnya Pak Budi lagi tamasya ke Denpasar, asik ya. Lagi jalan-jalan ke Bali. Ya. Kadang-kadang di situ kita jadi nggak bisa mengucap syukur. Ya, karena ketika kita ngintip kehidupan orang lain, aduh, aku nggak pernah ke Bali, pengen ke Bali, sehingga yang ada di kepala, aduh, kok saya jadi orang susah ya nggak bisa ke Bali dan seterusnya. Engkau lupa, engkau diberikan banyak hal oleh Tuhan, tapi engkau hanya fokus pada apa yang engkau tidak punya, yaitu pergi ke Bali. Ya, tapi engkau punya segalanya sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau engkau mau jadi orang yang dewasa, ya, kalau masalah tua itu usia ya, tua itu usia. Tapi dewasa, engkau mau belajar kata cukup, belajarlah mengucap syukur. Ketika kau mengucap syukur, engkau mulai belajar berkata cukup. Ketika punya pekerjaan, gajinya UMR, bisa mengucap syukur? Bisa kalau engkau merasa cukup, betul? Kalau engkau mau merasa cukup, mau dapat gaji 1 triliun pun, engkau masih bilang
kurang Tuhan. Betul? Ya? Tapi kalau engkau disertai, makanya ini dikatakan kalau memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya? Ini bisa dilanjutin nggak ayatnya? Lanjutin ke ayat 7. Next. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nggak ada yang lahir langsung bawa jam Rolex, nggak ada ya. Lahir brol, jam Rolex cuy. Begitu juga kau mati tidak akan bawa apa-apa. Next ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dikatakan begitu firman Tuhan. Next. Tetapi mereka yang ingin kaya, nah ini, ya, mereka tidak mengucap syukur. Ya, mereka tidak mengenal rasa cukup, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Hanya karena nggak bisa merasa cukup, ini resikonya. Ya. Tapi bukankah benar? Ya, orang-orang yang tidak pernah merasa cukup malah akhirnya terjerat masuk ke yang aneh-aneh. Ya. Punya masalah banyak karena dia tidak bisa merasa cukup. Memang konteks ini duit, nanti kalau dibawa lagi cinta akan uang, gitu ya. Cinta akan uang itu sumber dari segala kejahatan. Makanya aneh banget ada orang yang cinta uang. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Betul nggak? Saya mau tanya, uang bisa mencintai kita? Nggak bisa ya. Maka dari itu cintailah yang bisa mencintai kita lagi. Setuju? Ya, Mas Budi jangan cinta uang bro. Anda cintai istri, ya. Nanti istrimu akan cinta kau. Ya, cintai ayahmu, cintai anakmu. Kalau cinta uang itu on. Kenapa? Bertepuk sebelah tangan. Ini memang konteksnya adalah duit. Tapi ini berlaku untuk semua. Ya. Ketika engkau sakit, masihkah bisa mengucap syukur? Kalau engkau merasa cukup, engkau bisa mengucap syukur. Ya, saya senang dengan khotbahnya Pak Marno, dengan kesaksian Pak Marno ya. Ya memang sakit. Tapi beliau bisa mengucap syukur. Kenapa? Orang kayak wong loro ya. Tidak seperti orang sakit, maafkan spelling saya yang salah ya. Tidak seperti orang sakit gitu ya. Masih bisa kerja, masih bisa jalan-jalan, masih bisa naik motor. Sedangkan Pak Marno lihat orang-orang yang dalam kondisi yang sama belum tentu bisa. Betul ya Pak? Artinya apa? Pak Marno, ya oke, saya tahu Pak Marno ingin sembuh, ingin punya kesehatan lebih dari level ini. Tapi Pak Marno disertai rasa cukup. Tuhan, kalau kesehatanmu seperti ini, ya cukup. Saya tetap mau mengucap syukur. Tahu ya? Jadi mengucap syukur itu juga kita melatih diri kita untuk berkata cukup. Dan itu sangat penting karena kalau engkau sampai besar nanti tidak ngerti yang namanya kata cukup, maka engkau akan banyak terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Sekali lagi, mengucap syukur hal yang mudah, yang simpel. Ayo kita lakukan sekarang. Nggak usah nunggu lama-lama karena rupanya ini banyak berguna buat kita. Maka dari itu Tuhan sejak awal selalu mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Lakukan sekarang, lakukan dengan mulutmu supaya hal-hal yang besar bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana dan kecil. Amin.